warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tarisha Amelia, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu video tentang apresiasi puisi. Apresiasi adalah kegiatan di mana kita menggauli atau memberikan penghargaan terhadap suatu karya sastra. Nah, karena pada video kali ini kita membahas mengenai apresiasi prosa fiksi, maka yang menjadi targetnya yaitu prosa fiksi, di mana kita memberikan penghargaan berupa menggemari, memahami, menikmati, menafsirkan, memberikan penilaian, dan juga membuat suatu karya sastra baru tentang prosa fiksi. Dan telah saya jelaskan juga pada video sebelumnya mengenai tingkatan apresiasi. Nah, terdapat 4 tingkatan apresiasi. Yang pertama tingkat menggemari, tingkat menikmati, kemudian tingkat mereaksi, dan juga yang terakhir tingkat produktif. Nah, karena pada video kali ini kita membahas mengenai prosa fiksi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu prosa. Prosa adalah karangan bebas yang mengekspresikan pengalaman, pikiran, dan juga perasaan dari pengarang yang mengenai masalah kehidupan yang dimuat dalam bentuk dan isi yang harmonis dan memberikan kesan estetik. Nah, prosa sendiri terbagi menjadi 2, ada prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi. Nah, karena pada video kali ini kita fokus membahas mengenai prosa fiksi, maka kita akan membahas mengenai fiksi saja, dan kita akan melihatkan mengenai non-fiksi. Fiksi sendiri, kalau kita mendengar kata fiksi, kita akan mengaitkannya dengan imajinasi atau hayalan. Sehingga dapat kita artikan bahwa fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan pengarang. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa prosa fiksi adalah karangan bebas yang mencerminkan konteks sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang disusun secara kronologis dan menggunakan bahasa yang imajinasi, serta mengandung pesan-pesan moral baik secara tersirat maupun tersurat. Nah, prosa fiksi juga memiliki berbagai bentuk. Yang pertama ada cerita pendek atau cerpen, kemudian ada cerita bersambung atau cerbung, kemudian ada novel, ada novelet, dan juga ada roman. Yang pertama yaitu cerpen. Cerpen adalah karya sastra dalam bentuk cerita padat, dan cerpen ditulis menggunakan alur yang padat, latar yang terbatas, penokohan yang hanya sekilas pandang, dan juga penggunaan latar waktu yang sangat cepat. Cerpen mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, cerpen berasal dari anekdot yang merupakan cerita pendek situasi, dan kemudian panjang ceritanya biasanya sekitar 3.000 hingga 5.000 kata dengan jumlah halaman rata-rata 5 hingga 10 halaman. Dan adapun waktu baca per satu cerita rata-rata yaitu 20 hingga 30 menit atau lebih. Dan pengkisahan dan adegan-adegan ditampilkan secara singkat, padat, dan latar yang melompat-lompat. Adapun contohnya yaitu Debat atau Taruhan, karya Anton Chekhov. Dan yang kedua yaitu cerbung. Cerbung adalah karya sastra dalam bentuk cerpen yang bersambung. Cerbung ditulis menggunakan alur yang sedikit lebih panjang, latar yang cukup luas, dan penokohan yang biasanya sedikit lebih detail, juga penggunaan latar waktu yang bertahap. Cerbung mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, cerbung biasanya disebut dengan serial cerpen atau cerpen berseri. Kemudian panjang cerita per seri sekitar 3.000 hingga 5.000 kata, dan sedangkan satu cerbung biasanya 15.000 hingga 25.000 kata dengan jumlah halaman rata-rata 30 hingga 50 halaman. Adapun waktu baca per satu cerbung rata-rata 1 hingga 1,5 jam atau lebih. Pengkisahan dan adegan-adegan ditampilkan lebih luas daripada cerpen, namun secara garis besar hampir sama dengan cerpen. Contohnya adalah Ke Gunung Lagi karya Katyusha yang pernah terbit di majalah Hai. Dan yang ketiga yaitu novelet. Novelet adalah karya sastra dalam bentuk novel mini. Ceritanya ditulis menggunakan alur yang panjang tetapi tidak terlalu kompleks, dengan
dengan latar yang sedikit luas dan juga penokohan yang detail dan waktu dengan tempo sedang. Novel mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, novel lebih panjang dari cerpen dan lebih pendek dari novel. Oleh karena itu disebut dengan novel mini. Kemudian panjang ceritanya biasanya 17.500 hingga 40.000 kata dengan jumlah halaman rata-rata 60 hingga 150 halaman. Adapun waktu baca per satu novel rata-rata 1 hingga 1,5 jam atau lebih. Kemudian pengisahan dan adegan-adegan ditampilkan dalam tempo yang sedang, tidak cepat dan juga tidak lambat, bertahap dan sedikit melompat. Nah, adapun contoh karya sastra novel yaitu The Old Man and the Sea, karya Ernest Hemingway. Selanjutnya novel. Novel adalah karya sastra yang ditulis menggunakan alur yang kompleks, latar yang luas, penokohan yang detail, dan juga waktu yang lama. Novel mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, novel ditulis menggunakan gaya narasi dan deskripsi. Kemudian panjang ceritanya lebih dari 40.000 hingga 100.000 kata. Bahkan ada juga yang sampai 250.000 kata. Dengan jumlah halaman rata-rata 150 hingga 300 halaman. Adapun waktu baca per satu novel yaitu rata-rata 2 jam atau lebih. Kemudian pengisahan dan adegan-adegan ditampilkan secara pelan dan bertahap. Contoh karya sastra novel adalah seperti Supernova, karya Dewi D. Lestari. Dan yang terakhir yaitu roman. Roman adalah karya sastra berbentuk cerita epik panjang. Roman ditulis menggunakan alur yang panjang, latar yang terpusat, penokohan yang sangat mendetail, dan juga penggunaan latar waktu yang perlahan dengan adegan-adegan yang bertahap. Roman mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, roman biasanya menggambarkan cerita si tokoh dari lahir sampai mati. Kemudian panjang cerita per seri sekitar 40.000 hingga 80.000 kata. Dan bahkan ada juga beberapa yang sampai 100.000 kata. Dan jumlah halamannya rata-rata sekitar 60 hingga 100 halaman. Dan adapun waktu baca per satu roman yaitu rata-rata 1,5 jam hingga 2 jam atau lebih. Pengisahan dan adegan-adegan dikisahkan secara subjektif berdasarkan pandangan pengarang. Roman menitik beratkan pada dunia hayalan ciptaan sang pengarang. Adapun contoh dari karya sastra roman yaitu Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini tentang apresiasi prosa fiksi. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.